Sebelumnya kita udah bahas 6 model GMT. Sekarang kita bahas 6 model Submariner. Jadi ini 6 jam diver yang model Submariner. Beda-beda merek, ini merek Steel Dive. Ini Pagani Design, ini Lexig. League Design, ini Saint Martin, ini Loreo. Jadi semuanya beda merek. Kita pertama lihat dari ukurannya. Ukurannya ini hampir semuanya 40 kecuali ini. League Design ini ukurannya 41. Jadi ini satu-satunya yang ukurannya sedikit lebih gede dibanding yang lain. Terus kalau kita lihat dari harganya paling murah yang ini, League Design ini cuma 1,2 1,3an. Terus setelah itu Lexig ini warna Starbucks ini harganya 1,4an. Mulai dari 1,3 sampai 1,5 Loreo harganya. Pagani Design ini yang mesinnya Miyota harganya 2,1 juta. Ini Steel Dive harganya 2,5an. Lalu yang paling mahal ini tentunya Saint Martin. Saint Martin ini kualitasnya udah terkenal seluruh dunia. Dia kualitasnya tinggi banget, mirip kayak jam Swiss. Ini harganya 4,6 jutaan. Terus kalau kita lihat dari bezel, kalau kita bicara jam diver, bezel itu salah satu yang paling penting ya. Nah, kita mulai dari yang harganya paling murah 3 yaitu Lexig, League, sama Loreo. Salah satu poin yang bikin mereka kenapa harganya murah yaitu bezelnya. Ini bezelnya semua 90 klik, bukan 120. Ya, jadi kalau kita hitung ini semuanya 90 klik. Kalau jam diver yang beneran yang bagus itu harusnya 120. Nah, inilah kenapa mereka 3 merek ini harganya bisa lebih murah dibanding yang lain, salah satunya karena bezelnya. Ya, ini Loreo juga 90 klik. Ini bezel actionnya semua enak, semua bagus. Minimal backplay, minimal wobble. Cuman karena mereka 90 klik. Terus kalau Loreo, salah satu kekurangannya ini dari bahan aluminium. Jadi lama-lama ini bisa gores dan bisa sedikit pudar warnanya. Terus sekarang kita lihat bezel dari Pagani Design ini udah 120. Ini udah lebih bagus, suaranya juga lebih enak, bezel actionnya juga lebih enak lagi, nggak ada backplay. Dan ini 120 klik, jadi ini lebih bagus dibandingin yang 3 tadi yang lebih murah. Terus kalau sekarang kita lihat bezel actionnya dari Steel Dive ini juga mantap banget sama kayak Pagani Design, 120 klik juga. Cuma bedanya dia suaranya sedikit lebih nyaring daripada Pagani Design. Tidak ada backplay, tidak ada wobble sama sekali. Mantap. Jadi ini menurut gua bezel actionnya sama Pagani Design sama. Nah sekarang kita ke yang paling mahal, Saint Martin. Kenapa Saint Martin ini bisa paling mahal? Salah satunya karena bezelnya. Ini bezel actionnya luar biasa banget. Ini mirip kayak Rolex. Gue udah pernah muterin bezel Rolex, ini mirip ya. Ini sama sekali nggak ada wobble, nggak ada backplay, 120 klik, dan suaranya renyah. Jadi ini lebih mantap daripada Pagani Design, lebih mantap daripada Steel Dive untuk bezel action. Terus warnanya juga, dan ini fontnya juga gue lihat lebih crisp ya, jadi lebih jelas, lebih bagus. Intinya feel-nya kalau lu puterin, udah lu pegang ini lebih enak, lebih mantep, kerasa lebih mahal, lebih mewah. Ya jadi bezel action ini paling bagus tentunya Saint Martin. Nah sekarang kita lihat ke mesin. Mulai dari paling kanan, Loreo ini mesinnya Seagull. Saint Martin ini mesinnya Seiko NH35 yang udah terkenal banget. League ini mesinnya DG. Lexig juga DG sama. Pagani Design ini ada 2 jenis mesin, Miyota sama Seiko NH35. Yang ini gue pakai Miyota 8215. Steel Dive ini mesinnya Seiko NH35. Jadi mesin Steel Dive sama mesin Saint Martin sama. Kalau menurut gue mana mesin yang paling bagus? Menurut gue ini semuanya mirip-mirip. Cuma kalau dari harga yang paling mahal Seiko NH35. Yaitu dipakai di Saint Martin sama Steel Dive. Makanya ini salah satu faktor yang bikin mereka ini lebih mahal dibanding yang lain. Terus sekarang kita lihat ke strapnya. Steel Dive ini salah satu-satunya di sini yang pakai rubber strap, yang lain pakai stainless semua. Sebetulnya Steel Dive juga ada strap stainlessnya, tapi ini kualitasnya kurang bagus menurut gua.
Soalnya dia pin-pinnya ini ada yang beberapa yang keluar, lalu kalau lu pegang ini agak sedikit kasar, lalu clasp-nya juga clasp yang agak murah. Sama dengan mirip dengan Loreo clasp braceletnya. Jadi gua lebih suka pakai rubber karena rubbernya dia lebih bagus dibanding stainless strap. Ini rubbernya yang asli dari Steel Dive. Ini dipakai lebih sporty ya. Nah, lalu kita pindah ke Pagani Design. Ini Pagani Design cukup terkenal. Braceletnya ini cukup solid. Dia kelasnya yang tipe double folding clasp begini. Semuanya solid, solid link, solid end link. Kelasnya juga milk clasp yang cukup bagus. Dia finishingnya juga cukup rapi. Ya, end linknya juga nggak ada wobble. Kalau pegang-pegang gini nggak ada wobble. Ya, Pagani Design cukup bagus. Terus kalau kita lihat Lexig juga desainnya sama, desain Oyster, kelasnya juga mirip kayak Pagani Design, tapi kalau dibandingin lebih rapi finishingnya si Pagani Design, walaupun desainnya mirip banget ya. Tapi kalau lu pegang, lu lihat dari dekat kelihatan yang Pagani Design itu lebih rapi. Ya tapi ini juga cukup bagus. Terus yang League Design ini sama juga, desain Oyster, cukup rapi, tapi dia butterfly class. Jadi yang tipe begini. Ya. Beda sama Lexig, beda sama Pagani Design tipe double folding class. Tapi ini cukup bagus. Solid semua, solid link, solid end link. Nah, terus ini yang paling mahal, Saint Martin. Ini braceletnya luar biasa, gila finishingnya. Halus banget. Wah, ini kalau lu pegang, lu rasain luar biasa, termasuk kelasnya. Kelasnya ini bunyinya aja beda ya dibanding yang lain. Nah, atau kedengeran atau enggak, tapi kalau lu denger langsung ini beda sendiri. Kualitas braceletnya Saint Martin ini luar biasa. Ini jauh kualitasnya dibanding yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain mungkin mirip-mirip, yang Saint Martin beda sendiri, jauh di atas. Nah ini L'Oreal braceletnya mirip, kualitasnya kayak Steel Dive. Dan gue terus terang nggak terlalu suka, ini kerasa kasar, terus goyang-goyang begini ya. Terus kelasnya yang murahan, jadi kalau kita lihat ini kita buka. Nah ini kelasnya bukan milk class tapi stem class, nah istilahnya. Ini banyak dipakai sama Seiko, sayangnya ini gua kurang suka desain kelas yang kayak begini. Ini salah satu faktor yang bikin L'Oreal itu harganya murah, yaitu braceletnya kurang oke. Terus kita bahas loom. Nah ini seru. Kalau kita bicara jam diver, kita harus bicara loom. Karena jam diver dibawa ke bawah lautan, gelap, loomnya harus terang. Dari pengamatan gua, loom yang paling bagus dan ini udah terkenal seluruh dunia itu dari Saint Martin. Ini yang paling lama dan paling terang. Dia loomnya pakai BGW9, warnanya biru. Setelah gue bandingin ini paling lama, kedua Steel Dive. Steel Dive juga pakai BGW9, tapi mungkin yang Saint Martin sedikit lebih banyak loom yang dipakai. Nah, tapi ada yang unik dari Steel Dive. Loomnya ini semua di bezel juga ada loomnya, jadi bukan cuma loom pip yang di sini. Tapi semua nih angka 50, 40, 30 semuanya ada loom juga. Selain tentunya yang di dalam ya. Jadi ini salah satu yang kenapa bikin Steel Dive itu harganya cukup tinggi, 2,5an. Karena dia fokus ke body jam dan dia fokus ke loom di bezel. Ini loomnya unik banget. Jadi ini ada fun factor jam ini ya. Jadi kalau kita habis dari luar masuk ke dalam rumah, masuk ke ruangan yang gelap, ini kelihatan terang semua. Nah, itu salah satu fun factor dari Steel Dive. Kalau yang lain, loomnya biasa-biasa aja. Pagani Design, Lexig, sama L'Oreal loomnya biasa-biasa aja. Nah, yang cukup bagus justru yang harganya paling murah. League Design ini loomnya cukup terang. Hampir nggak kalah sama Steel Dive. Di bawah Steel Dive tapi nggak jauh di bawah Steel Dive. Ini luar biasa. Lalu sekarang kita lihat water resistance. Water resistance ini kalau kita lihat semuanya screw down crown dan semuanya screw down case back. Jadi ini semua minimal water resistance-nya 100 meter.
Cuman ada yang nulis 300 meter seperti di Steel Dive. Pagani Design tulisannya 100 meter. Lexic juga 100 meter. League juga 100 meter. Saint Martin 200 meter. Loreo 200 meter. Tapi kalau gue lihat di YouTube ada salah satu video yang bilang Loreo ini sebetulnya bukan 200 tapi cuma 100. Ya gue percayalah, soalnya harganya cuma 1,3, 1,4an. Tapi Saint Martin ini 200 meter beneran 200 meter. Karena Saint Martin semua jamnya udah bener-bener dites water resistance-nya. Dan yang lain ini gue percaya 100 meter. Steel Dive ini yang water resistance-nya paling tinggi, 300 meter. Dan ini gue percaya soalnya dia fokus bikin jam diver. Ya jadi dia bener-bener mengutamakan selain loom juga water resistance. Jadi ini yang paling tinggi 300 meter. Yang kedua Saint Martin 200 meter. Terakhir kita bahas build, quality, dan finishing. Ini nggak bisa bahas terlalu detail karena akan kepanjangan. Cuma kalau kita lihat yang juaranya siapa, build, quality, dan finishing, itu tentunya Saint Martin. Lu pegang aja jamnya, lu langsung tahu bahwa ini jam mahal ya. Lu pakai di tangan kerasa. Gitu. Finishingnya benar-benar rapi semua. Ini nggak ada cacat sama sekali. Rantainya, case-nya, ininya, kacanya. Terus lu lihat salah satunya ini Cyclops-nya. Ini terang banget dan pas banget. Terus bezel-nya, bezel action-nya. Jadi juaranya udah pasti Saint Martin. Yang lain juga cukup bagus, tapi semuanya di bawah Saint Martin. Ini sesuai dengan harga. Build quality dan finishing itu biasanya sesuai dengan harga. Jadi mulai dari Loreo, League, sama Lexi ini satu kelas, mereka di bawah yang lain build quality-nya. Tapi kalau kita nggak bandingin dengan yang lain juga mereka ini cukup bagus. Setelah itu Pagani Design dan Steel Dive ini satu kelas build quality-nya. Ini harganya 2,1, ini harganya 2,5an. Nah terakhir yang tadi kita bahas, Saint Martin juaranya. Sementara itu dulu, mudah-mudahan bisa bantu untuk pilih-pilih jam diver ya.